Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk mengecek kelancaran sinyal. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Siap, sudah. Ya, terus. Baiklah, kalau begitu, ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 yang berbunyi, Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sehingga itu menjadi wajib bagi kita semua selaku muslim yang ada di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Yang terhormat saya sampaikan kepada alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, yakni senior kami, Kak Nur Saribulan, SIPMAP, yang saya hormati Kak Nova Miradiah, SIP selaku moderator, dan juga seluruh teman-teman yang saat ini hadir dalam ruangan Zoom ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan yang baik, khususnya di kegiatan webinar dengan judul Gift from England. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Praja Utama Wanita Arum Hayuning Pangestuti. Suatu kebanggaan untuk saya dapat dipercaya sebagai co-host dalam acara pada hari ini yang bertema Pengalaman Purna Praja Menuntut Ilmu di United Kingdom, di mana selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mencari ilmu tanpa mengenal batas ruang. Dalam surat Al-Maidah ayat 15 yang memiliki arti, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari ROIS Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Oleh karena itu, agar kegiatan ini dapat membawa berkah, marilah kita buka dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Saya akan membacakan alur kegiatan yang akan kita lalui bersama, yakni pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sharing pengalaman Purna Praja yang dipandu oleh moderator, dan kemudian penutup. Untuk menghemat waktu, kita akan memulai acara dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh adik kita, yakni Nindya Praja Muhammad Rias Fansuri. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات
فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah kalau begitu, selanjutnya acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yakni oleh Kak Nova Miradiah SIP, yang juga merupakan Purnapraja IPDN, yang saat ini bekerja di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai analisis sumber daya manusia aparatur. Rekam jejak prestasi beliau sangat luar biasa, yakni pernah menjuarai lomba puisi bahasa Turki International Festival Language and Culture Indonesian Finals di Semarang tahun 2015 dan menjadi among tamu pada kegiatan sidang bersama DPR RI dan acara pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Jakarta tahun 2019. Masya Allah. Assalamualaikum Kak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arum. Allah, Kak. Izin Kak, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah kakak dalam keadaan sehat. Ada sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, seperti yang saat ini bisa dilihat Kak, sehat walafiat. Siap Kak, izin Kak, jadi sebelum Arum serahkan nih, Arum ada pantun, boleh ya Kak ya? Boleh. Siap. Masjid Surabaya namanya Al-Akbar. Cakep. Oh aduh, tak hanya sakral namun juga megah. Cakep. Pencari ilmu sudah tak sabar nih Kak. Cakep. Mendengar Kak Bulan berbagi kisah. Cakep. Jadi Arum langsung serahkan kepada Kak Nova ya Kak. Siap Arum. Terima kasih Arum. Boleh dibalas nggak nih pantunnya? Masjid Martapura namanya. Siap, sangat boleh Kak. Masjid Martapura namanya Al-Karomah. Cakep. Yang indah terletak di Batuah. Cakep. Yuk kita dengar Kak Bulan berbagi kisah. Cakep. Semoga kita semua mendapatkan berkah. Amin. Keren banget Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya, Nova Jumiatul Miradiah, memoderatori acara pada sore hari ini. Insya Allah, sore ini teman-teman bakal ditemani nih sama kakak yang sangat menginspirasi. Ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya membacakan profil Kak Bulan. Kak Nur Saribulan SIP MPA adalah peraih awardee LPDP Master of Public Administration University of York, England, United Kingdom. Kak Bulan juga Purnapraja dari Sulawesi Barat angkatan 21, prodi Kebijakan Pemerintahan. Izin Kak Prodi. Siap. Sekarang Kak Bulan bekerja sebagai analis kurikulum dan pengajaran di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Baiklah, kita sapa Kak Bulan. Assalamualaikum Kak Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat, Nova. Nova gimana? Alhamdulillah, Nova sehat juga Kak. Dan semoga kita semua juga diberikan limpahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah.
Di sini nih kita pada hari ini akan mengangkat tema Gift from England, yakni maksudnya Kak Bulan akan memberikan oleh-oleh berupa cerita dan pengalaman tentang menuntut ilmu di United Kingdom. Penasaran? Oke, langsung saja kita dengarkan pengalaman Kak Bulan. Baiklah, akan Nova serahkan ke Kak Bulan. Oke, terima kasih ya Nova. Saya juga sebelum mulai saya pengen terima kasih ke Arum juga. Terima kasih ya Dek sudah membuka acara dengan sangat baik. Terus ingin menyapa juga rekan-rekan semua, baik senior, teman ataupun adik. Terima kasih sudah mau bergabung di sore hari ini. Kakak mulai share screen aja ya, Nova. Oke. Sudah kelihatan belum ya? Siap sudah, Kak. Oke. Nah, untuk tema hari ini, karena kakak mikirnya ini adalah sharing session ya, jadi nggak usah terlalu yang formal atau gimana. Jadi kakak di sini dan rekan-rekan semua, saya ingin berbagi tentang apa sih yang saya dapat ketika saya mendapatkan beasiswa LPDP pada tahun 2015, kemudian saya berangkat tahun 2016 sampai 2018. Nah, di sesi kali ini, kenapa kemudian saya mengambil tema Gifts from England? Sama seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Nova, bahwa selaku kakak, teman, ataupun junior, tentunya ketika kita pulang dari satu tempat, ingin dong memberikan oleh-oleh kepada yang lain. Nah, oleh-oleh itu bagi saya sendiri itu tidak melulu harus berupa barang. Kadang mendengarkan cerita itu istilahnya juga bisa semoga sih bisa memberikan motivasi kepada rekan-rekan dan juga adik sekalian. Semoga nantinya ke depan ada semangat untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi lagi. Oke. Nah, saya angkatan 21, alumni IPDN tahun 2010 sampai 2014, kemudian mendaftar LPDP itu mendapatkan LPDP tahun 2015, kemudian berangkat ke UK itu tahun 2016 sampai 2018. Nah, kalau misalnya kalau misalnya rekan-rekan atau adik-adik ingin istilahnya berkomunikasi, bisa menghubungi saya melalui WA ataupun melalui email. Sudah tertera di layar. Nah, hari ini apa sih yang mau saya sampaikan tentang sharing session kali ini? Saya membaginya itu ke dalam 3 part. Yang pertama, sebelum mendapatkan beasiswa itu sendiri. Terus yang kedua, bagaimana sih kehidupan pada saat kita mendapatkan beasiswa atau pada saat kita belajar di kampus tujuan. Dan yang terakhir itu, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah selesai sekolah. Apalagi kan kita ini semua adalah PNS ya istilahnya, pegawai. Jadi akan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita kembali setelah selesai beasiswa, setelah studi ya istilahnya. Oke. Nah, sebelum saya bercerita tentang sebelum mendapatkan beasiswa, saya ingin membuat disclaimer bahwa cerita ini kan sifatnya subjektif dan beasiswa yang saya singgung di sini adalah LPDP. Karena ada banyak jenis beasiswa sebenarnya. Kalau adik-adik ini berminat atau mencari ilmu kan nggak cuma satu sumber. Tapi di sini yang beasiswa yang saya terima itu adalah dari LPDP. Oke. Nah, apa sih LPDP itu? Nah, saya jelaskan sedikit gambaran LPDP. LPDP yang pertama nih, sebelum memulai beasiswa harus pastikan kita tahu jenis beasiswa apa sih yang mau kita pilih dan universitasnya apa. Karena hal itu yang akan menentukan gimana strategi kita untuk mendapatkan beasiswa dan juga universitas. Perlu saya garis bawahi bahwa ketika kita mencari beasiswa itu ada 2 sebenarnya yang kita lakukan. Pertama, strategi untuk mendapatkan beasiswanya.
Yang kedua adalah strategi untuk mendapatkan universitasnya. Karena banyak kejadian ketika sudah mendapatkan beasiswa, tapi ternyata untuk universitas yang dituju tidak bisa diterima dengan satu dan lain alasan. Yang kedua ini juga tidak kalah penting, yaitu keahlian apa sih yang nantinya mau kita dapatkan dengan beasiswa itu. Karena jangan sampai kita sudah capek-capek sekolah, ternyata nanti kita salah gitu. Passionnya nggak cocok, terus nanti menyesal di kemudian hari kan. Karena nanti ini juga berlanjut pada kita mau dikenal sebagai apa sih setelah kita dapat beasiswa, setelah kita belajar. Nah, kalau LPDP sendiri itu dia dari Kementerian Keuangan. Dia tujuannya adalah visinya menjadi lembaga pengelola dana terbaik di tingkat regional. Tujuannya adalah kalau di dalam bahasa Inggris kita menyebutnya human resource investment. Bagaimana pemerintah kemudian berinvestasi menyediakan sumber daya manusianya. Kalau selama ini investasi banyak di infrastruktur dan sebagainya, pemerintah juga ada loh programnya bahwa ada investasi di situ, investasi kepada SDM-nya. Gitu. Nah, perlu diingat kalau di LPDP itu ada yang namanya prioritas. Prioritas yang diterima itu teknik, sains, pertanian, hukum, ekonomi, keuangan, kedokteran, agama, serta sosial budaya. Jadi nanti kalau milih beasiswa, lihat dulu skala prioritasnya yang dibutuhkan lembaga ini apa. Coba cari istilahnya di situ. Nah, itu. Terus manfaatnya apa sih kalau yang kita dapat dari beasiswa? Lagi-lagi kalau di LPDP itu kita selain mendapatkan biaya pendidikan, baik itu mulai dari biaya pendaftaran, biaya tuition fee itu SPP-nya ya. Kalau kita kan di IPDN kan sudah langsung include semua. Nah, kalau di universitas luar itu ada yang namanya tuition fee, SPP-nya. Terus selain itu juga ada tunjangan buku. Tunjangan buku itu tergantung berapa tahun kita kuliah. Kalau misalnya kita kuliahnya cuma 1 tahun, berarti tunjangan bukunya cuma 1 tahun. 1 tahun itu 1 kali ya, maksudnya 1 tahun 1 kali. Tapi kalau 2 tahun 2 kali. Terus ada juga biaya penelitian tesis, disertasi, dan sebagainya. Terus kalau biaya pendukung, oh ya nggak perlu takut kalau sudah dapat beasiswa. Jadi nggak perlu mikir soal nanti saya gimana ya hari-harinya di sana. Tenang saja karena sudah di-cover semuanya. Mulai dari transportasi. Transportasi itu 2 ya, sebelum dan setelah keberangkatan. Jadi pemberi beasiswanya paham bahwa sebelum kita berangkat itu akan banyak kebutuhan. Nah, nanti ada namanya settlement allowance. Settlement allowance ini bisa dicairkan setelah keberangkatan atau sebelum. Ada dua settlement allowance-nya, sebelum keberangkatan ataupun setelah keberangkatan, setelah tiba di negara tujuan. Terus kita juga dapat reimburse aplikasi visa. Jadi kita pertamanya pakai dana kita sendiri, terus nanti di reimburse. Terus ada juga yang namanya asuransi kesehatan, terus biaya hidup bulanan, ada juga biaya keadaan darurat, dan tunjangan keluarga. Ini mulai tahun 2017 LPDP hanya mengkhususkan bagi mahasiswa program doktoral degree untuk dapat tunjangan keluarga. Nah, selain kita membahas soal keuangan, apalagi sih yang kita akan dapat ketika kita mendapatkan beasiswa? Yang terpenting itu juga adalah pengalaman, karena kalau kita mendengarkan cerita dari orang lain itu kan tidak apa istilahnya ketika kita praktek langsung gitu. Jadi selain kita dapat finance support, kita juga dapat pengalaman. Terus yang selanjutnya itu juga networking. Ketika kita kalau selama ini kan circle kita kebanyakan ada di IPDN ya, dan juga ataupun Pemda ketika kita sudah lulus. Nah, dengan adanya kita memperluas sekolah kita, memperluas kapasitas kita, tentunya networking kita juga akan bertambah. Nah, nanti akan banyak keuntungan ketika kita sudah mulai mengenal banyak pihak di luar dari circle kita selama ini. Nah, itu kita berbicara pada saat sebelum mendapatkan beasiswa. Nah, ketika sudah mendapatkan beasiswa, ada juga kehidupan di sana yang harus kita persiapkan. Kalau saya secara personal, ini bahkan waktu saya diwawancara dulu pada saat saya ikut pendaftaran LPDP, saya memang sudah memikirkan bahwa ada 3 level yang bukan 3 level, 3 kegiatan yang akan saya fokuskan ketika saya mendapatkan beasiswa nantinya. Yang pertama tentu harus memikirkan bagaimana sih academic life di negara atau di kampus yang akan saya tuju.
Terus yang kedua, saya harus berpikir tentang profesionalitas, karena nantinya ketika saya akan kembali ke negara saya ataupun saya kembali ke tempat kerja saya akan harus belajar bagaimana sih mengerjakan sesuatu secara profesional. Apa sih yang harus saya lakukan untuk mendukung kegiatan saya nantinya selama saya bekerja. Terus yang terakhir, tidak kalah penting adalah social life. Bagaimana kita, istilahnya apa ya, yang namanya kita bertemu dengan tempat baru, kita harus beradaptasi. Dan itu tidak terlepas dari yang namanya circle kehidupan sosial kita. Nah, ini kalau dari ini, kalau kita melihat gambar di sebelah kanan, ini adalah aktivitas-aktivitas yang saya lakukan dari akademik dan profesionalitas yang ada di kampus. Tadi udah singgung ya bahwa saya dapat beasiswanya itu dari LPDP di University of York, khususnya di Department of Social Policy and Social Work. Kenapa? Ada intermezzo. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau di academic life ini sendiri, kalau untuk University of York, saya itu selain belajar, pertama kan tentu belajar ya, selain belajar, kemudian di tahun pertama, fokus dari University of York itu di kelas dia. Jadi dia pakai pendekatan in-class approach gitu. Jadi kita basically fokus paling banyak itu belajar di kelas. Nah, pada tahun kedua, kita beralih karena memang University of York, apalagi jurusan MPA yang saya pilih itu memang untuk kalangan profesional. Profesional maksudnya di sini adalah seseorang yang sudah bekerja. S2 kan fresh graduate bisa ya, maksudnya baru lulus S1 langsung lanjut S2 kan langsung bisa. Cuman kalau di jurusan saya yang MPA yang saya pilih adalah memang MPA yang fokusnya untuk profesional. Jadi teman-teman saya itu banyak dari kementerian ataupun dari public sector. Jadi di tahun kedua itu kita ada yang namanya membuat portofolio dan juga fokus ke riset. Nah, portofolio ini apa? Jadi kita bekerja sama dengan istilahnya ada banyak pemerintah daerah, local government atau central government di sana yang diundang ke kelas untuk memberikan istilahnya sharing lah. Kalau misalnya pemerintahan di sana sistemnya seperti ini, kalau di Korea bagaimana? Kalau di Indonesia bagaimana? Di Cina gimana? Di Jepang seperti apa? Jadi seperti itu. Nah, untuk profesional sendiri, kita selain dituntut untuk bisa fokus pada akademik, kita juga harus melihat atau mengikuti ya, sebenarnya mengikuti seperti seminar atau summer school. Summer school ini semacam istilahnya kalau kita ada libur, di sana itu biasanya justru liburannya dipakai untuk tugas. Nah, apalagi kalau dia summer, namanya ada summer school. Jadi kita seperti sekolah sih, kayak camp. Kita camp, kalau yang saya itu dulu 1 minggu. Sebenarnya durasinya ada terserah, ada minggu, ada bulan, ada hari. Nah, pada waktu itu saya ngambil yang minggu. Itu saya ngambil tentang anti korupsi, pelatihan tentang anti korupsi. Jadi kita di situ tergabung dengan beberapa negara. Kalau kita lihat di sudut ini, fotonya tuh ada yang di kanan, itu di sudut kanan, yang paling atas. Nah, itu adalah camp summer school tahun 2017. Nah, selain summer school, kita juga ikut simposium, terus juga ada workshop, dan di jurusan saya ada internship, kita magang. Pada waktu itu, magangnya itu di teater penyandang disabilitas. Saya waktu pertama kali gabung di sana kayak, Masya Allah ya, negara sana tuh sudah sampai berpikir bahwa mensejajarkan disable gitu loh, orang-orang yang berkebutuhan khusus. Tidak ada istilahnya pembagian ini kalau misalnya orang yang, mohon maaf, yang kalau misalnya fisiknya bagus dan yang enggak, tuh enggak ada. Jadi mereka benar-benar diberikan kesempatan yang sama. Waktu melihat itu saya amazed sih, melihat anak-anak kecil, disable, terus mereka dilibatkan dalam satu peran, dan itu sangat memberikan insight sekali buat saya secara pribadi. Nah, nanti di akhir internship kita membuat laporannya itu berdasarkan observasi dan juga penelitian kepada departemen itu, kemudian nanti departemennya diundang untuk kita bahas bersama-sama di kampus. Gitu. Nah, selain 2 tadi ya, kan akademik dan profesional sudah. Nah, ada social life yang harus saya ikuti juga di sana kan. Gimana sih membentuk kehidupan sosial di negara orang? Nah, kalau
kalau di UK sendiri waktu saya itu ikut yang namanya Indonesian Society. Perkumpulan ya, jadi kita ada perkumpulan mahasiswa Indonesia di sana, Indonesian Society. Nah, selain Indonesian Society ada juga PPI York. Apa sih bedanya Indonesian Society sama PPI York? Kalau Indonesian Society adalah perkumpulan yang dibuat oleh mahasiswa Indonesia, tapi kita boleh melibatkan mahasiswa dari negara-negara lain. Jadi kita buat member. Jadi kalau yang mau gabung dengan Indonesian Society, namanya Indosok, silakan come to join us gitu kan. Jadi kita undang mereka, ini loh, nanti kadang kita buat ada Indomie Night, terus ada buat pameran. Jadi kita sekaligus memperkenalkan ini loh Indonesia. Seringkali kita juga pernah diundang ini, kayak di sudut yang di kanan atas itu kita perform di Warwick University. Waktu itu kita ada simposium dari mana ya? Di Warwick International Symposium, kita diundang. Jadi kita sebagai istilahnya entertainer lah. Waktu itu kita menari apa ya? Saman kalau sama Sajojo kalau nggak salah. Nah, selain itu juga yang ada PPI York. Kalau PPI York ini internal untuk Persatuan Pemuda Indonesia ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa di sana selain tadi kita ngundang orang luar untuk jadi member Indonesian Society, kita juga ada namanya internal PPI York. Selain PPI York ada juga, nah di sana untuk kita yang Muslim nggak usah takut juga. Kalau di UK itu alhamdulillah mereka sangat welcome sekali dengan diversity. Jadi kalau di York sendiri memang jumlah masjidnya cuma 1. Tapi kalau dari segi kualitas, Masya Allah saya bilang. Jadi kita juga punya pertemuan, biasanya ada 1 minggu. Kalaupun dia tidak ada maksudnya kita tidak sempat 1 minggu, nanti ada juga kadang kalau ada acara kita dipanggil. Jadi brother and sisterhood-nya itu kita nggak perlu takut deh. Benar-benar Allah tuh maha baik. Kalau kita tujuannya untuk hal yang baik, insya Allah di satu tempat itu pasti akan ditemukan dengan orang-orang yang baik. Nah, terus selain itu juga kita ada yang namanya charities. Charities itu kita melakukan amal lah, kita ikut kegiatan-kegiatan amal. Dan ada juga kalau yang ini nih, kalau kita kan kalau ditanya nih apa sih pengalaman pertama yang pas nyampe di sana tuh tentunya tuh language barrier ya. Apalagi kan kalau di UK itu kalau rekan-rekan sudah pernah dengar IELTS, nah udah tuh kayak gitu tuh intonasi, tone cara bicaranya, dialeknya. Jadi tapi tenang aja, di sana juga ada namanya language courses. Jadi universitas itu sangat membantu sekali mahasiswanya untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, apalagi dengan terkait bahasa. Jadi kita terbantu sekali. Ada yang writing, ada yang speaking. Jadi kita boleh ngikut. Tapi ini nggak ada paksaan sih, boleh ngikut boleh nggak kalau yang language courses ini. Mungkin akan beda ceritanya kalau di luar bahasa Inggris ya, negara dengan luar bahasa Inggris biasanya akan ada bahasa kursus bahasa wajib yang harus diikutin. Nah, yang terakhir itu traveling. Tentunya ini nggak munafik ya, maksudnya dalam artian saya selalu memberikan istilahnya buat saya itu self reward gitu. Jadi ketika saya sudah berhasil melakukan sesuatu, misal submit gitu kan, ya udah saya biasanya habis submit tugas saya traveling. Kalaupun travelingnya nggak bisa jauh-jauh, yang dekat aja, yang lintas kota, naik kereta, itu istilahnya untuk penyegaran mind gitu ya. Apa ya istilahnya, kita kan udah capek, udah jenuh ya dengan belajar, bolehlah kita sesekali memberikan reward ke diri kita. Dan itu akan sangat membantu. Kalau kita lagi jenuh, sudah habis traveling ya udah. Pun nggak traveling pun, self reward itu ada. Misal kalau lagi sudah selesai mengerjakan tugas, ya udah beli es krim atau pergi main ke tempat yang ini, itu sudah menyenangkan hati ya. Istilahnya kita berterima kasih kepada badan kita. Terima kasih sudah membantu saya sampai di titik ini. Terus udah. Nah, kita berbicara tentang apa sih yang kita lakukan setelah scholarship gitu. Untuk apa ini? Pemerintah pusat di Kemendagri sih. Ini kasusnya Kemendagri. Jadi kalau di Kemendagri itu ada yang namanya kita membuat laporan kepada menteri. Menteri dalam hal ini melalui Ropek, Biro Kepegawaian, bahwa kita sudah selesai melaksanakan perkuliahan. Nah, apalagi selain laporan, kita harus melaksanakan re-entry pada Biro Kepegawaian Kemendagri maksimal 6 bulan. Jadi kita ngapain sih Kak re-entry di sana? Tujuan dari re-entry ini adalah istilahnya kan gini, kita selama beberapa tahun kan sudah tidak pernah bekerja.
Kita fokus ke sekolah, kita fokus membangun networking dan sebagainya. Nah, re-entry ini adalah istilahnya penyegaran. Kita kayak pemanasan sebelum kita masuk ke dunia kerja sebenarnya. Ya udah, kita ke re-entry dulu. Sambil juga melihat potensi kita nanti ada di mana sih. Nanti dari situ juga ditentukan penempatannya. Apakah kita mau balik ke instansi sebelum kita pergi ke luar, ataukah kita mau ditempatkan ke tempat yang mungkin kita passionnya ada di situ. Jadi kita harus re-entry dulu selama 6 bulan. Terus setelah re-entry, nah tadi yang saya jelaskan itu ada penempatan kerja. Itu. Kalau ini udah ketiga ya, ini sudah tadi akademik sudah, profesional sudah, sosial life juga sudah. Nah, saya cuman ingin meng-highlight sih bagi yang memang nanti rekan-rekan mau melanjutkan sekolah. Kalau saya ini, kalau untuk melanjutkan sekolah nih, mumpung kalau misalnya kita adik-adik kan semuanya dari S1 ya atau dari D4. Saya sih pengennya mengharapkan sekali adik-adik atau ini bisa lanjut untuk S2, setidaknya S2, tapi dengan beasiswa kalau bisa ya. Biasa kenapa? Saya bilang kenapa momennya itu pas, karena dibandingkan dengan ketika kita mau mencari doktoral gitu, kalau master itu saya pengen bilang kesempatan beasiswa banyak. Pintunya tuh banyak, ada LPDP, ada AES, ada NZ gitu kan. Ada banyak. Dan dia biasanya diterimanya jauh lebih banyak juga kan. Jadi manfaatkan peluang itu, manfaatkan kapasitas kita untuk bisa dapat beasiswa. Karena sayang, udah disediakan, kok nggak dimanfaatin dengan baik gitu kan. Apalagi banyak sekali itunya. Ada yang 5 yang mau saya highlight kalau mau fokus nyari beasiswa. Yang pertama, siapkan semua dokumennya. Jangan lupa di-scan, masuk ke dalam satu folder, update CV-nya. CV ini penting ya, selalu diupdate. Terus kalau memang mau cari beasiswa dalam atau luar negeri, saya sarankan untuk ngambil tes bahasa Inggris untuk mengukur kemampuan. Karena gini, kalau kita belajar bahasa Inggris tidak dengan tujuan apapun akan berbeda kalau kita sudah les tapi ada tujuannya. Jadi kalau sudah kita tujuannya mendapat beasiswa pasti semangatnya beda, outcome-nya yang mau kita dapat beda, yang tujuannya mau kita dapat itu pasti usahanya beda. Nah, jadi dan juga ini siapkan surat rekomendasi. Jadi dari awal tuh udah siapin memang itu. Udah mulai di-scan, sudah mulai disiapkan di satu folder, disimpan, nanti sewaktu-waktu ada apa-apa tinggal download. Oh ya, masukkan di cloud atau yang online gitu supaya kalau misalnya ada apa-apa nggak hilang. Jadi mulai disiapkan semua dokumennya, karena nyiapin beasiswa itu salah satu yang terlama adalah menyiapkan dokumen. Itu lama, itu takes time banget. Yang kedua, terus be aktif. Kalau misalnya mau dan daftar beasiswa ini ya cari infonya sebanyak-banyaknya. Ingat, mental seorang pencari beasiswa adalah harus rajin membaca. Jangan sampai kita ini terlalu banyak nanya gitu. Misalnya kan awal-awal nih yang pertanyaan sederhana, baru sederhana udah nanya gitu kan. Jadi usahakan membaca, nanti karena kuliah juga harus dibiasakan membaca. Pun nggak kuliah, soalnya saya sukanya ngajak orang membaca gitu kan. Terus yang ketiga tuh familiarize dengan model scholarship. Jadi tiap beasiswa itu kan beda modelnya, beda yang dicari, beda tesnya, dan beda indikator orang seperti apa sih yang mau dicari. Nah, harus kita mulai memperkenalkan diri dengan beasiswa itu. Kalau yang misalnya LPDP dia ternyata kayaknya penilaiannya lebih fokus di nasionalisme, ya kita cari di situ apa sih indikator yang mau dicari. Kalau NZAS atau AAS ternyata dia mau carinya orang yang out of the box, definisi out of the box-nya mereka ini apa ya indikatornya. Jadi harus mulai cari di situ. Dan yang keempat, jangan lupa percaya diri. Terus just do it. Karena kadang kalau kita terlalu banyak mikir, kita kan pasti ngerasa, saya nggak bisa deh, kayaknya kok dibandingkan yang lain. No. Jadi just believe in yourself. Yang terpenting itu lakuin aja. Masalah itu gagal atau enggak, itu urusan belakangan. Terus yang terakhir, nggak kalah penting adalah jangan lupa berdoa. Saya ingat ada quotes yang mengatakan kita tuh terlalu sering berpikir bahwa banyak hal yang sulit digapai oleh tangan, tapi lupa ada kekuatan doa. Ingat berdoa dan minta doa sama orang tua. Itu sangat penting. Jadi selain ada niat, ada ikhtiar, dan juga ada doa. Ikhtiar dan tawakal itu satu paket. Tawakal nggak ada ikhtiar, nggak mungkin. Ikhtiar tanpa tawakal juga nonsen. So itu satu paket. Nah itu aja sih. Tapi sebelum saya tutup, ada 2 quotes yang saya juga suka.
Ini adalah quote-nya dari Lucille Bell. Say, I'd rather regret the things I've done than regret things that I haven't. Mendingan saya menyesal terhadap sesuatu yang saya sudah lakukan, meskipun saya gagal nih kan, daripada saya menyesali sesuatu yang nggak pernah saya lakukan, yang saya nggak akan pernah tahu hasilnya apa ketika saya mengikuti itu. Kita nggak pernah tahu, misalnya kita, kok dulu saya nggak ikut ini ya, kan saya nggak tahu dulu bisa atau nggak ya. Kalau saya ngikut, bisa jadi nggak? Bisa jadi, nah, saya nggak mau ada pikiran-pikiran itu. Jadi saya suka sekali dengan quotes ini. Dan yang terakhir adalah, somehow something seems to be no way till God will make a way. Jadi jangan terlalu apa ya istilahnya. Kadang kita nggak pernah tahu takdir kita ditulis seperti apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tetap tadi kadang ada yang kita mikir itu nggak mungkin, tapi ternyata bisa. Sama seperti saya pribadi. Kalau dipikir-pikir pakai logika berpikir manusia, kayaknya nggak mungkin banget seorang bulan itu bisa pergi ke sana. Karena dari ribuan orang, puluhan ribu, jutaan itu banyak sekali orang-orang yang jauh lebih hebat daripada saya. Tapi ketika Allah sudah menggariskan tangan saya, oke bulan, ikhtiar kamu sudah, tawakal kamu sudah, silakan berangkat. Oke. Seperti itu buat rekan-rekan dan adik-adik semuanya. Saya stop sharing ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan materi saya hari ini. Silakan Kak Nova ya. Saya kembalikan ke Kak Nova. Ini kakak lah ya kan. Yap, Kak. Terima kasih Kak Bulan atas cerita pengalamannya di UK. Baiklah, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, sesi tanya-jawab. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nanti juga akan diberikan juga kepada peserta jika ingin bertanya. Sebelumnya saya ingin bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Izin Kak. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Kakak semangat untuk melanjutkan S2? Untuk melanjutkan S2, ini ya karena jawabannya itu memang kakak itu kan suka di bidang akademik. Bidang akademik itu memang pengennya jadi dosen. Jadi kalau pengen jadi dosen, sebenarnya nggak mesti harus jadi dosen juga, tapi memang saya udah dalam hati bilang bahwa saya harus S2. Setidaknya minimal saya harus S2. Nah, jadi ketika saya diberikan kesempatan, dapat penempatan, kemudian habis kerja, saya ini kemudian berpikir bahwa saya harus melanjutkan studi untuk istilahnya setidaknya minimal saya dapat S2. Gitu, seperti itu, Rafa. Insya Allah motivasinya besar sekali Kakak untuk melanjutkan S2. Kemudian nih Kak, dari sekian banyak negara nih, kenapa Kakak memutuskan ke UK Kak? Kalau boleh tahu alasannya apa Kak? Ini sebenarnya cerita yang sangat panjang kalau dari soal UK. Dulu tuh sebenarnya waktu saya pertama kali mendaftar LPDP itu, yang saya masukkan di form pendaftaran, kalau pada waktu dulu LPDP masih ini ya, membolehkan namanya perpindahan universitas. Pada waktu itu saya wawancara, jadi waktu saya mendaftar LPDP itu saya sudah mendapatkan LOE kondisional. Oh ya, sebelum saya menjelaskan itu, saya ingin memberitahu bahwa ada dua jenis LOE. LOE itu Letter of Acceptance, surat kita diterima di universitas. Ada dua, kondisional dan unconditional. Kalau yang kondisional itu artinya kita sudah kita diterima, tapi masih ada beberapa dokumen atau berkas yang kita belum penuhi. Misalnya contoh, saya waktu itu belum memasukkan IELTS, tapi dari segi mereka ngelihat, oh ini S1-nya udah cocok, terus ini jadi kita dapatnya letter LOA conditional. Tapi itu nanti bisa berubah jadi unconditional, yang tanpa syarat istilahnya ya. Kita sudah diterima tanpa syarat ketika kita sudah memasukkan semua berkas yang dibutuhkan. Nah, pada waktu awal itu, karena saya strateginya waktu itu ya, meyakinkan interviewer bahwa saya memang sudah ada niat untuk S2, saya sudah cari universitasnya, jadi saya masukkan namanya LOA dari RMIT. Nah, pada waktu itu kami yang dari beasiswa LPDP Afirmasi itu masih mendapatkan kesempatan untuk belajar IELTS 6 bulan waktu itu di Jogja. Nah, setelah selesai itu, rekan-rekan di rekan-rekan waktu belajar bersama itu tuh kebanyakan ke UK.
Jadi saya tuh kayak termotivasi. Dan ingat dulu waktu wawancara, interviewernya itu pernah nanya, kok kenapa sih milih Australia, kenapa milih RMIT, kenapa nggak di US atau Eropa aja? Nah itu kalau untuk kebijakan publik, karena kakak ambil kebijakan publik ya, kebijakan publik itu lebih bagus kalau kamu ngambil di US atau di UK. Nah berangkat dari saran itu dan juga ngelihat teman-teman, terus sambil searching universitas dan negara, hatinya tergerak ke sana gitu. Jadi kayak satu paket saran waktu interview, terus memang rekan-rekan dan juga universitasnya bagus gitu. Jadi ya udah, jadi pilihnya ke UK. Terima kasih Kak Bulan, berarti alasannya karena di UK Master of Public Administration-nya lebih bagus gitu ya Kak. Iya, dibandingin RMIT-nya. Izin Kak, kalau boleh tahu nih Kak, suka duka yang Kakak rasakan ketika kuliah di sana apa Kak? Ini suka duka ya. Duka yang pertama kali adalah meninggalkan zona nyaman. Zona nyaman bekerja kan, kita ini juga meninggalkan keluarga, apalagi kan itu 2 tahun. Terus itu sebelum, nah pada saat ke sana, dukanya itu adalah tentang terkait bahasa awal-awal. Yang tadi saya bilang, di UK itu kan nggak kayak kita belajar yang kemarin, yang kita dulu sejak kecil kan base US ya. Dia nggak yang sekental apa istilahnya, aksennya, dialognya itu nggak sekental yang UK. Nah ketika pas pertama ke sana, mikir nih orang ngomong apa ya? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang ini dukanya dulu ya yang saya ceritakan ya. Yang kedua, yang ketiga setelah meninggalkan keluarga, terus masalah bahasa, ini logika berpikir orang di sana. Kita kan kalau di sini kan kebanyakan takut ketika akan mengumumkan pendapat. Kita ngerasa tulisan kita kok nggak bagus. Nah itu ketakutan yang itu awal-awal itu tuh sampai saya pribadi itu pernah berpikir bahwa I need to save money lah. Istilahnya saya takut kalau misalnya tiba-tiba mau fail atau gitu kan. Tapi ternyata pas alhamdulillah udah nyampe sana, ternyata universitas ini sekarang sukanya. Ternyata universitasnya itu sangat membantu sekali. Jadi kita sebelum menulis esai itu tuh sudah ada panduannya. Dan ketika kita ngomong sama orang natif, kalau mereka tahu kita internasional, yang kadang mereka ngomongnya cepet banget, kayak kereta gitu kan. Tapi kalau ngomong sama kita tuh kayak dipelanin gitu. Jadi alhamdulillah. Terus sukanya lagi apa ya? Ini kadang ada orang yang bilang minoritas itu kan nggak enak ya. Ya ada memang nggak enak-enaknya. Tapi di sana itu karena kita minoritas, jadi kalau kita ngumpul sister brotherhood itu apa ya? Jadi berasa sekali gitu. Jadi ketika kita dengar azan dan sebagainya itu lebih apa ya istilahnya ya? Lebih masuklah di hati, kayak lebih enak lah ketika ngomongin itu. Terus yang terakhir itu sukanya traveling sebagai salah satu yang ini. Kalau yang duka-dukanya pasti academic life lah. Tapi kalau yang suka-sukanya kayak traveling dan sebagainya. Itu sih. Jadi kakak traveling kemana aja nih Kak, sudah Kak, kalau boleh tahu? Traveling itu kakak ke UK 4 negara bagiannya udah. Terus ke Eropa sih, kebanyakan ke Eropa sama Eropa itu ke Italia. Terus apa lagi? Belgium, Belanda dan sebagainya. Oh iya, nanti kalau misalnya kita mau berangkat, kakak saranin pakai paspor biru. Soalnya negara-negara kayak Italia, Belanda, Paris itu kita nggak usah buat visa. Nah, gitu. Kalau kita pakai paspor hijau, oke, paspor biru itu paspor dinas ya maksudnya. Paspor hijau itu paspor untuk yang kita masyarakat biasa gitu. Jadi kalau kita pakai paspor biru, ada beberapa negara yang kita punya perjanjian bilateral. Ketika kita masuk ke negaranya, kita nggak perlu buat visa. Gitu. Itu udah enaknya kalau jadi kita gitu. Nopap ada dengar nih Kak, katanya di University of York disediakan fasilitas berupa asrama Kak. Kalau boleh tahu Kak, apakah ada perbedaan nih sama asrama yang ada di IPDN yang sistemnya ada jarlatsuhnya Kak? Saya inikan dulu, diluruskan dulu ya, kan antara IPDN sama University of York itu kan beda. Kalau IPDN kan memang itu adalah sekolah kedinasan yang di bawah kementerian. Otomatis dia beda dong, karena kita dari awal memang sudah ada jarlatsu. Kalau di UK sendiri itu sebenarnya memang disediakan, tapi itu tadi bedanya. Kalau di asrama IPDN kan kita nggak bayar kan, udah include kan, karena kita memang dibiayai APBN. Nah, kalau di UK itu enggak, kalau di York itu memang ada asramanya, tapi kita milih.
kita mau on kampus. Kalau on kampus itu namanya tadi asrama ya. Mereka punya asrama, terus kita bayar. Nggak ada, tenang aja, nggak ada sistem jarlatsu. Semua mandiri. Untuk semua itu mandiri gitu. Terus tapi biasanya tergantung ya, kalau on kampus biasanya itu biayanya jauh lebih mahal. Karena dia itu bentuk bangunannya kayak studio apartemen. Nah, gitu. Kalau kakak sendiri kemarin milihnya adalah di off kampus, di luar kampus. Pertama karena pengen merasakan bagaimana sih hidup satu rumah dengan orang-orang selain dari Indonesia gitu kan, satu rumah, terus lebih murah biaya hidupnya. Dan lagian kalau ke kampus tuh jalan kaki aja, jadi enak. Jadi jalan kakinya di sana memang adalah negara yang sangat mendukung sekali kita untuk berjalan kaki. Gitu, Rafa. Boleh cerita juga kakak tentang disertasi kakak, kak, judulnya apa kak? Kemudian kakak ini tipe yang nginap di perpustakaan, kan katanya perpustakaan luar negeri ini kak 24 jam 365 hari kak. Atau kakak yang tipe orang yang shopping buku kak? Oke, saya jawab dari perpustakaan aja dulu ya. Kalau dari perpustakaan itu sebenarnya tergantung dari universitasnya. Qadarullah untuk universitas kakak ini, alhamdulillah adalah salah satu perpustakaan yang membuka perpusnya itu 24 jam dalam sehari, 7 kali dalam 1 minggu, 365 hari. Kecuali kayaknya nggak salah hari Natal, dia tutup. Atau kalau nggak lagi ada badai bener tuh tutup dia. Tapi kalau nggak ini, soalnya kalau kita misalnya bergeser sedikit ke kampus lain tuh ada yang dia cuma buka sampai jam 10 malam. Nanti bukanya jam 7 pagi. Tapi kalau untuk York, perpusnya 24 jam. Jadi aman. Kalau pertanyaan kedua tadi, kakak tipenya itu nginep di perpus atau beli buku? Saya pribadi adalah orang yang nggak suka beli buku di sana. Dalam artian gini, kalau saya beli buku nanti saya mikir, nanti saya repot nih, bawa pulangnya gimana. Terus alhamdulillah juga didukung kalau di kampus kakak itu, kita ada akses, jadi kita punya 2 akun, satunya akun elektronik untuk akses data-data, misalnya kita minta surat keterangan mahasiswa, itu namanya Efficient. Nah, tapi ada juga VLE, Virtual Learning Access gitu kan. Jadi semua bahan, jadi sebelum kita mulai kuliah itu, bahan-bahan mau dia modul apa tuh udah masuk, bacaan wajib, bacaan supporting itu udah masuk. Plus tadi akses ke perpus, jadi nggak usah capek-capek beli buku, udah ada anak milenial lah, dianggapnya anak milenial kita. Jadi fokusnya ke screen aja, kita belajar screen gitu. Jadi karena perpustakaan yang mendukung 24 jam dan juga aksesnya ada semua di internet, ada semua di perpus. Oke. Tapi kalau ada beberapa buku yang apalagi buku yang lawas ya, teori-teori lama itu memang kita harus ke perpus. Jadi enak. Jadi juga di sana juga perpusnya tuh enaknya ada space kosong. Jadi kita booking aja room. Dia kan perpusnya lebar gitu kan, yang bacaan bukunya banyak, tapi ada juga beberapa room yang kita kalau mau memang orangnya tipikal nggak suka berisik, maksudnya nggak mau ada orang jalan apa, kita ada space sendiri, kita dalam satu ruangan, kita sendiri pakai ruangan itu gitu. Terus apa lagi yang tadi ya, disertasi ya, Disertasi kakak gimana? Oke. Saya mau kasih tahu bahwa sebelumnya kalau di UK itu beda ya, kalau di Indonesia kan disertasi itu untuk S3, tesis untuk S2, kalau di UK itu terbalik. Kalau disertasi itu untuk S2, sebutannya, tesis itu untuk S3. Awal-awal saya itu memilih judul disertasi itu sebenarnya tidak ada paksaan. Maksudnya supervisor saya itu tidak ada mengatakan harus jurusan ini, enggak. MPA kan luas, mau education, kesehatan juga bisa, pemerintahan, local government itu boleh. Tapi pada waktu itu saya tertarik untuk ngambil tentang vocational edukasi. Apa itu? Itu semacam sekolah kejuruan, ya kayak IPDN kita inilah. Jadi tentang vokasi studi. Nah, waktu itu kan kalau itu kan dilaksanakan di awal tahun ya. Kakak kan tamat Juli 2018. Nah, mulai awal tahun itu sudah mulai cari tema. Nah, karena waktunya nggak cukup untuk pulang, jadi udah disarankan kalau misalnya ini pakai ini aja, literatur riset aja. Jadi kalau misalnya sekarang kita IPDN lagi fokus ke literatur riset nih kan, karena ada pandemi ya, maksudnya mostly hampir semua universitas itu
Kalau di kita waktu dari awal di UK itu memang sudah ada namanya literatur research. Kalau untuk saya sendiri ngambilnya scoping review, studi vokasi di negara ASEAN. Mau fokus, jadi kita punya ide besar, nanti kita lapor ke supervisor nyaranin ini, kalau sepaham dengan kita ya udah terima aja. Tapi kalau misalnya kita nggak sepaham dengan supervisornya, jelasin aja alasannya kenapa sih nggak milih itu. Tapi waktu itu alhamdulillah profesornya setuju, supervisornya oke, dan menarik, ya udah setuju gitu. Itu Novan. Kak, ada juga nih pertanyaan yang masuk Kak dari Noviana Purnapraja dari DKI Jakarta Kak. Bagaimana Kak Bulan mengatur keuangan selama belajar di UK? Selain uang dari beasiswa, apakah Kak Bulan bawa uang tabungan sendiri dari Indonesia? Dan kalau boleh tahu berapa nih Kak jumlah uang yang dibawa? Kemudian di UK pakai ATM-nya apa aja Kak yang bisa di sana? Wow, ini adalah salah satu alasan atau apa ya istilahnya, motivasi sih untuk sekolah ya. Karena kan namanya uang ya, keuangan itu penting. Nah, kalau dari LPDP itu ada intermezzo. Oke. Kalau dari LPDP itu memberikan keuangan itu tergantung daerah. Kalau dia dari daerah, misalnya daerah kota nih. Kalau dari daerah kota itu biasanya dia dapatnya kalau nggak salah 1.200 pound sterling kalau nggak salah. Kalau dirupiahkan ya kali aja lah berapa sekarang 18.000. Atau kita pakai kurs 20.000 aja ya. Nah, sekitar inilah hampir 20-an lah atau 20-an lebih mungkin ya bisa jadi 20. Itu kalau di kota besar kayak London gitu kan, kayak apalagi Manchester kalau nggak salah. Kalau nggak ini, kalau di York sendiri karena dia kota kecil, jadi dia membaginya memang sudah ada istilahnya kalau di kita tuh SBM ya, standar itu kan, ini keuangannya. Nah kalau di York itu per bulan dapat 1.050. Nah gimana cara saya mengatur keuangan? Yang pertama adalah memilih akomodasi. Itu penting karena akomodasi itu ini, sebentar. Yang pertama saya memilih akomodasi karena gini, kalau misalnya tadi yang saya ceritakan yang kalau off campus nih, off campus itu biasanya dulu itu masih dapat 450 atau 500 pound sterling. Kalau on campus yang based on apartemen model, kalau modelnya apartemen tuh kan, dia itu bisa sampai 700-an, 800-an. Ya bayangkan kalau kita 1.050 udah dipotong akomodasi 800 pounds kan rugi kan, kita nggak bisa saving. Nah itu yang pertama memilih akomodasi. Makanya memilih akomodasi yang off campus tapi yang dekat dari rumah aja supaya bisa jalan. Transport nggak kehitung, jadi nggak potong. Itu satu. Terus yang kedua, memanage-nya itu dengan memasak sendiri. Karena di sana standar sekali makan di toko nih, di rumah makan, itu adalah sekitar 6 pounds sampai 10 pounds. Jadi satu kali makan itu adalah 180.000 kali berapa hari gitu kan. Oke, jadi pertama pilih akomodasi, yang kedua harus memasak sendiri. Makanya jangan heran kalau misalnya orang yang dari luar negeri itu bisa masak, meskipun mungkin rasa nggak tahu ya, tapi at least dia sudah bisa bertahan, itu sudah alhamdulillah. Itu beda kalau kita misalnya punya gaji lain gitu kan. Terus yang ketiga apalagi ya, berbelanja pada saat diskon. Jadi kalau mau belanja misalnya nih kita membeli baju musim dingin, belinya jangan pas musim dingin, itu mahal. Jadi belinya kalau misalnya kita musim dingin ya belinya pada saat summer, musim panas. Pada musim dingin ya belinya ya baju-baju summer. Karena itu biasanya ada diskonnya, itu lebih murah. Terus usaha apa lagi ya? Itu sih yang kalau saya pribadi. Terus ini nih, tapi tetap tenang aja kalau misalnya sudah bisa mengatur ini, nanti sisakan juga sih untuk traveling ya. Janganlah pelit-pelit juga dengan diri sendiri kan. Nah, dari itu nanti bisa dialokasikan untuk traveling gitu. Terus kalau ditanya ATM ada Lloyds Bank, ada apa lagi ya? Ada kok yang dari Indonesia itu apa mana ya? Yang HSBC kalau nggak salah itu ada juga. Nah, ada juga Barclays juga ada. Barclays ya. Nah, itu sih beberapa nih. Yang lokal juga ada. Tapi kalau saya pakai Lloyds kemarin. Itu sih. Berarti kita harus pintar-pintar menghemat kan, Kak? Iya.
Makanya nentuin kota dulu penting supaya bisa tahu range-nya berapa sih ini kalau saya di kota ini gitu. Karena kan kesehatan mental itu juga perlu dijaga. Keuangan itu masuk dari masalah kesehatan mental nantinya. Gitu Nova. Bagi para peserta yang ingin bertanya secara langsung sama Kak Bulan, bisa raise hand dan panitia akan mempersilahkan dan dimohon untuk open kamera dan mic. Ini kayaknya praja-praja semua ya, Dek? Sama Purna, Kak. Oh, ada juga yang beberapa. Mungkin mereka malu. Kalau bisa juga ditulis di kolom chat, nanti bisa dibacakan oleh kakak pertanyaannya apa. Izin Kak, kalau Nova sendiri boleh bertanya nggak Kak? Boleh. Kalau boleh tahu Kak, di kakak kemarin di UK berapa jam Kak puasanya Kak? Terus gimana nih pengalaman puasa di sana Kak? Kan beda nih sama di Indonesia Kak. Oke. Iya sih. Jadi siklus berpuasa itu kan tergantung ya. Saya nggak bisa langsung jawab berapa belas jam nggak. Tapi kan siklus puasa itu kalau di kita kan nggak misalnya harus bulan Juni, Juli nggak kan? Dia siklus bulan kalender Hijriah kan. Nah, di sana itu tergantung kalau dia pas kakak kemarin karena puasanya itu ada di summer di bulan-bulan Agustus, Juli lah, Juli Agustus, Juni Juli itu masuk di musim summer, musim panas. Itu 18 jam puasa. Jadi lucu juga sih sebenarnya kalau dipikir secara logika biasa itu kayaknya berat karena itu 18 jam. Jadi dia itu di sana sistemnya kita tarawih buka puasa jam 10, setengah 9 atau jam 9 masuk setengah 10. Kita terus habis itu langsung pergi ke masjid. Kalau yang dekat masjid ya, jam 12 kita tarawih. Tarawih itu sampai masuk terus subuhnya itu jam 2 kalau nggak salah, kalau nggak jam setengah 3. Jadi kadang itu kita tuh buka puasa bersama, sekalian kita sahur bersama. Karena waktunya kan cuma 5 jam kalau nggak salah jedahnya itu. Itu kalau pas musim summer. Tapi nanti beda lagi kalau misalnya perputaran waktunya dia nanti di winter itu bulan Oktober, November, Desember. Itu enak tuh puasa di situ Nova. Karena dia misalnya subuhnya jam 8, jam 7, terus buka puasanya jam setengah 4. Itu kalau kita mau ambil puasa, misalnya Senin Kamis di winter itu enak. Tapi kalau yang pas kemarin puasa Ramadan itu emang 18 jam di sana. Kakak berarti yang 18 jam ya Kak? Ya, yang winter. Yang summer. Kalau mau belajar sambil jaga-jaga ya, kalau mau ya puasa sunnah gitu kan, awal-awal sebelum yang 18, kalau misalnya ragu, saya nggak pernah nih, sebelum bulan-bulan itu coba dimulai aja puasa sunnah, nanti itu membantu. Gitu. Biar nggak kaget juga kan Kak? Ya, Soalnya kalau langsung 30 hari takutnya tuh langsung kaget kan Kak? Ya, makanya dibiasakan awal-awalnya itu kan. Izin Kak, ini ada pertanyaan Kak dari Kak Fredo Tiweri. Izin bertanya, sebagai seorang wanita, apakah menurut Kak Bulan nih, melanjutkan sekolah pasca sarjana akan menimbulkan tantangan lebih besar bagi Kak Bulan daripada jika seorang pria? Kemudian, bagaimana bisa atau mengapa tidakkah? Dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Oke, sebelum saya jawab, saya mau sapa dulu Kak Fredo. Terima kasih Kak Fredo sudah bertanya. Kalau di zaman sekarang, ini kalau subjektivitas ya kan saya kan yang tanya. Saya nggak ada merasa perbedaan sih antara laki-laki dan perempuan. Karena di keluarga saya pun, mungkin karena ini ya, saya itu 5 bersaudara, laki-laki cuma 1, jadi kebanyakan perempuan. Ini memang kayak sudah terbentuk dari awal bahwa orang tua itu tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan, itu dari lingkungan keluarga. Terus pada saat juga sekolah,
waktu di IPDN kan juga tidak ada perbedaan kita mau perempuan atau laki-laki kan sama kan. Kita tugasnya sama, ininya sama gitu. Meskipun adalah sedikit kayak dibantu kalau misalnya nih kakak-kakak yang laki-laki, yang putra yang bantu kita. Tapi kalau dari segi sekolah enggak sih, saya enggak merasakan ada perbedaan. Cuman yang menjadi tantangan menurut saya pribadi itu ini terkait nanti ketika kita kembali bekerja gitu. Justru itu, maksudnya bagaimana kita justru memunculkan diri kita bukan dengan atribut laki-laki atau perempuan, tapi secara profesional bahwa kemampuan kita ini loh, itu sih tantangannya kalau saya pribadi, bukan masalah gender lagi. Tapi mungkin itu nanti istilahnya, mungkin akan beda mungkin dengan perspektif orang lain ya, tapi kalau saya secara personal sampai detik ini tuh nggak ada sih, alhamdulillah nggak ada. Begitu Kakak Fredo. Jadi ya sama sih kalau saya. Ada juga nih pertanyaan dari Bang Aan. Izin bertanya Kak Bulan, mohon informasinya untuk lanjut S3 di mana nih Kak? Oh, pertanyaannya berat kayaknya ini ya, lanjut S3 di mana? Tadi saya singgung di awal, kenapa saya sangat menyarankan kita untuk bisa S3-nya S2 cari beasiswa lah. Itu kesempatan terbuka, Mas. Itu berbeda. Kalau S3 itu banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Ini bukan saya ngomong karena saya sudah selesai S2, lalu saya ngomong mau pindah ke S3 itu, saya bilang S2 itu nggak ada apa-apanya dibanding S3. Itu bukan seperti itu ya. Tapi berdasarkan kita kan, biasanya kalau di sana kan ngumpulnya dengan orang-orang PhD, sama gitu. S2 dibandingkan dengan S3 itu beda jauh. Kalau istilahnya di sana itu S2 adalah momen untuk kita jalan-jalan, ya, terlepas dari yang akademik dan sebagainya. S3 ini berat. Apalagi kan kalau misalnya kita itu berbeda pendapat, pandangan dengan supervisor, ini yang berat sekali. Terus belum lagi kita, kalau S2 kan 1 atau 2 tahun, nggak terlalu lama. Nah ini S3 itu kan sampai 3-4 tahun, bahkan 5 tahun. Nah kalau saya ditanya sendiri, Kak mau S3 di mana? Saya sih pengennya S3-nya di luar ya nanti. Ini kan cita-cita ya, di luar. Tapi kalau ditanya, Kak mau ke UK lagi nggak ya? Sebenarnya 50-50. Kalau untuk negaranya, saya akui UK adalah negara yang paling kalau dibandingkan Eropa, saya udah jatuh cinta sama UK. Tapi kalau ditanya soal ketika saya mau mencari pengalaman di negara lain, itu yang saya mau cari. Saya istilahnya mau coba yang lain lah gitu. Jadi kalau ditanya, Kak mau S3 di mana? Pilihannya sih pengennya kalau nggak New Zealand, Kanada sih pengennya. Pengennya ya, cita-cita. Doain Aan. Semoga terwujud Kak. Amin. Kemudian lagi nih Kak, ada pertanyaan dari Putut. Izin bertanya Kak, di UK adakah tambahan akomodasi beasiswa jika mengajak keluarga Kak? Sebentar, ini Putut ini, maaf sebelumnya ini Purna atau Praja ya? Purna Praja Kak. Oh, ya. Ini kemarin kasusnya sama, ditanyakan sama kakak senior atau adik. Dia dari Malut, namanya Giri. Nah, dia juga nanya, Kak, saya mau bawa keluarga gimana ya? Nah, kalau ini salah satu pertimbangan orang untuk membawa keluarga itu berat di awal-awal ya. Karena gini, saya kasih gambaran umum dulu. Kalau kita dapat beasiswa sendiri nih, kita kan asuransi, semua itu kan sudah ditanggung di pihak beasiswa, kan pemberi beasiswa. Nah, kalau di LPDP itu, ataupun beasiswa apa, dia itu biasanya yang di cover itu kan nanti biaya bulanannya. Nah, kita harus menyiapkan yang namanya biaya asuransi. Kalau di sana itu ini deh, kalau setiap kita mau masuk ke suatu negara, harus dipastikan dulu kita masuk tercover asuransi. Nah, untuk dapat asuransi itu, biayanya main ratusan juta. Itu kemarin banyak sih yang, makanya banyak kemarin yang kalau S2 nggak di-cover. Beratnya di situ, S2 nggak di-cover. Tapi kalau yang S3 di-cover, cuman asuransinya enggak. Jadi kita harus nyiapin dulu kayak uang ngendap dulu gitu loh, yang untuk ngendap, terus kita urus visa dan sebagainya. Tapi nanti pas bulanannya udah dapat di sana. Jadi biasanya ada yang mereka berangkat dulu, udah settle di sana, udah ngelihat kondisi di sana, baru mereka ngajak keluarganya. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya, tetap. Tapi kalau ditanya, kalau untuk S2, keluarga nggak ditanggung.
Tapi kalau S3 ditanggung, itu untuk LPDP. Gitu. Terima kasih Kak Bulan atas penjelasannya. Izin bacakan pertanyaan dari Rahmatullah. Izin bertanya terkait izin melanjutkan pendidikan pasca sarjana di luar negeri, bagaimana proses mengurus izinnya? Terima kasih. Oke. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang Rahmatullah ini, saya pengen tadi yang si Putut, kalau pertanyaannya adakah tambahan akomodasi beasiswa? Akomodasi itu terkait ini ya, akomodasi itu untuk kayak perumahan kita, maksudnya biaya rumah, akomodasi itu kayak rumah. Tapi itu tambahannya nggak ada, cuman yang ada yang namanya tunjangan keluarga kayak itu hari-harinya. Jadi kalau akomodasi ya udah satu paket dengan yang kita tadi, misalnya kita nyari rumah on campus atau off campus gitu. Kalau untuk rumah keluarga biasanya di sana standarnya 700 pounds gitu. Ya kalau misalnya yang tadi kita misalnya dapat 450 kan yang untuk off campus yang kita sendiri kan, mungkin kalau kita mau ke 700 ya biaya yang tunjangan per bulannya itu yang bisa dialihkan masuk ke tambahan untuk biaya akomodasi. Jadi kalau akomodasinya nggak ditambah, cuman biaya bulanannya ada. Itu, jadi di garis bawah itu ya. Terus tadi siapa ya, mana ya Rahmatullah? Pertanyaan dari Izin. terkait izin melanjutkan pendidikan pasca sarjana, proses mengurus izinnya gimana? Ini ada dua ya, tergantung kita dari Pemda atau dari pemerintah pusat. Kalau pusat tentunya kan lebih gampang. Kita kan dari Kemendagri tuh. Dia tuh lebih gampang karena dia lebih dekat. Tapi kalau secara proses gini, jadi kita kan sudah dapat beasiswa nih, LPDP udah, terus kita daftar kampus udah diterima, udah ada berkasnya semua. Kita ajukanlah ke bagian kepegawaian kita. Nah nanti dari kepegawaian itu akan dilanjutkan ke namanya Biro Kepegawaian Pusat kita. Kan kalau yang mengeluarkan surat tugas belajar itu kan harus menteri. Gitu kan. Jadi kita dari kepegawaian terus kita masuk ke Ropek, Biro Kepegawaian. Nah, di Ropek itu nanti kita akan diarahkan ada dua. Mengurus tugas belajar dan izin exit permit. Izin kalau Ropek itu mengatur tentang tugas belajarnya. Tapi kita nanti akan diarahkan ke AKLN. AKLN yang di lantai berapa tuh? 9 kalau nggak salah yang kalau di Kemendagri. Nanti itu akan ngurus surat izin kita dari Setnek. Ini nih yang banyak orang nggak tahu. Mereka mikirnya gini, oh ya udahlah saya berangkat pakai paspor hijau aja, nggak usah ngurus paspor biru. Padahal ke AKLN itu, ke Setnek itu bukan hanya ngurus izin paspor. Itu tapi ngurus namanya SP Setnek tentang exit permit. Tujuannya apa? Ketika kita kembali nanti ke Indonesia itu, ijazah kita diakui. Karena kalau nggak ada izin exit permit dari Setnek, kita nggak bisa melakukan yang namanya penyetaraan ijazah di Dikti. Nanti itu beda lagi ceritanya. Kalau penyetaraan ijazah ada lagi, nanti kita masuk aplikasi, submit, dan sebagainya. Jadi harus namanya SP Setnek. Jadi nggak cuma melihat paspornya. Ada kok beberapa senior itu yang pakai paspor hijau, paspor warga biasa, nggak apa-apa. Cuman yang penting dia ada namanya SP Setnek itu, exit permitnya. Kalau itu nggak ada, ya udah nanti ngurus. Kita ijazahnya nggak diakuin, gitu. Itu ya, jadi memang harus kalau sebagai PNS ini harus membaca dulu semua ini apa dokumen-dokumen apa ini bukan, jangan sampai kita udah seneng-seneng udah sampai sana nanti pas pulang bingung gitu kan gitu. Siap, Kak. Terima kasih banyak Kak atas penjelasannya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Fazur Rahman. TOEFL sama IELTS-nya berapa lama Kak bulan? Gimana nih buat kita yang bahasa Inggrisnya masih basic, belum pede untuk ngelamar beasiswa? Ini saya jujur ya, saya berangkat bahasa Inggris saya itu, tahu nggak kakak berangkat dari TOEFL berapa? Coba ini Nova tebak. Izin Kak. TOEFL coba TOEFL. TOEFL-nya Kak ya. Ya. 400-an ke atas Kakak atau? Ya benar, kakak itu berangkat dari namanya 453. Itu kalau dari dunia pertuvelan itu masih apa ya sebenarnya standar bawah lah. Nah, jadi kalau Kak Fazur Rahman tadi nanya kan TOEFL atau IELTS, kalau saya sarankan gini,
tergantung jenis beasiswa. Kalau saya nggak tahu ya, kalau misalnya di daerah, oh gini, saya ngejelasinnya secara komprehensif dulu. Kalau di LPDP itu kan ada banyak ya, ada target group, ada jenis beasiswa afirmasi, ada jenis reguler. Nah, saran saya kalau misalnya kita ada masalah di keuangan, ini kan memang banyak diakui salah satu hambatan terbesar mencari beasiswa itu bahasa memang. Karena pertama udah susah, mahal lagi, yang kita sudah capek-capek belajar, mahal lagi kan. Nah, yang pertama harus cari itu beasiswanya. Kalau nyari LPDP, kalau misalnya daerah kita masih masuk dalam afirmasi, saya dulu kan masuk strategi mencari beasiswa. Saya LPDP itu kan ada reguler, ada nih. Nah, saya kaderowah itu dapat yang afirmasi dengan bantuan, nanti dapat bantuan itu pelatihan 6 bulan. Nah, pada waktu itu saya memang strateginya nyari yang afirmasi. Otomatis kan juga mungkin indikator penilaiannya kan lebih diterima lah daripada yang reguler. Udah saingannya banyak kan, kalau afirmasi kan sedikit. Nah, yang pertama pastikan kalau misalnya kita bisa masuk di beasiswa yang setidaknya standarnya nggak terlalu tinggi, saya sarankan pilih itu. Itu ya. Yang kedua adalah kalau misalnya kita ternyata nggak masuk di daerah itu, atau AAS biasanya itu ada bantuan IELTS-nya. Itu juga dapat pelatihan. Kalau misalnya kita udah nggak masuk di AAS, sudah nggak masuk di misalnya afirmasi atau target group, saran saya adalah cari mau fokus di mana dulu, mau pilih negara mana dulu. Kalau misalnya fokus, misalnya kayak Australia atau UK, carilah pelatihan yang IELTS, fokusnya ke IELTS. Kalau negara yang kayak US, dia itu TOEFL tapi yang IBT. Nah, kalau ditanya berapa lama, itu tergantung dari kita berangkat startnya dari mana. 450 atau 550 itu tidak menjamin seseorang bisa dapat skor standar 6,5. Kalau master kan 6,5 ya. Jadi banyak juga kemarin pengalaman orang yang sudah dapat TOEFL 550, tapi itu untuk dapat 6,5 juga susah. Bahkan sampai berapa kali gitu kan. Nah, saran saya kalau saya ditanya berapa kali, umumnya biasanya kalau untuk standar kita yang berangkat dari 400-an itu 6 bulan kursusnya biasanya. 6 bulan sampai 12 bulan. Kalau yang sudah master biasanya 3 bulan. Tapi ini kembali lagi tergantung kita pemahaman kita terhadap bahasa Inggris itu sudah level mana. Jadi kalau ditanya waktunya biasanya 3, 6 atau 12. 3, 6, 9, 12. Itu tergantung orang levelnya dari mana. Ingat, IELTS dan TOEFL itu hanya media. Ketika kita sudah paham bahasa Inggris secara keseluruhan, bahasanya secara keseluruhan, itu nggak masalah sebenarnya mau IELTS atau TOEFL. Sama kayak matematika. Mau rumusnya dibolak-balik jadi A di belakang, B di tengah, itu sama. IELTS dan TOEFL itu cuma medianya aja. Tapi kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi kalau ditanya tadi berapa lama, kalau saya untuk dapat skor 6,5 dari berangkat 453 itu 6 bulan 2 kali percobaan. Jadi IELTS pertama saya cuma dapat 5,5, ya itu juga agak ngasal sih waktu itu. Terus yang kedua itu 6,5. Itu butuh waktu 2 kali saya retake IELTS. Berarti kita harus selalu semangat ya Kak buat coba lagi. Walaupun... Iya, karena nggak ada yang nggak mungkin. Soalnya ada juga yang berangkat dari 400 tuh bisa langsung 7 juga skornya. Jadi nggak usah pesimis juga gitu kan. Itu tadi. Tapi ingat, untuk belajar IELTS sama atau TOEFL ini memang harus konsisten dia. Memang harus kita membuat istilahnya schedule 1 hari nggak boleh terlewat. Sama lah kalau misalnya kalau yang ini kan yang saran dari Ustadz kalau ngaji itu ya meskipun 1 lembar dikit, yang penting tiap hari tetap dibaca gitu kan. Sama kalau IELTS ini juga sama TOEFL. Mau dia jedanya cuma 1 hari 2 jam harus tetap di ini. Oh iya, dan juga catatan kalau untuk IELTS saya sarankan kalau dia kalau listening sama reading itu kan kita masih bisa belajar mandiri karena kita bisa langsung ngecek jawabannya. Kalau benar ya, kalau misalnya A benar ya pilihan ganda ya benar, atau tulisannya salah ya salah gitu. Tapi yang butuh partner itu adalah speaking sama writing. Karena kita tidak bisa menilai apakah speaking kita ini sudah sesuai dengan grammar, tulisan kita sesuai dengan grammar kalau nggak ada partner yang mengkoreksi kita. Jadi disarankan kalau belajar otodidak pun coba cari teman yang bisa diajak sharing gitu kan.
cek tulisan saya benar nggak sih? Tentunya yang lebih paham lah daripada kita. Gitu. Itu sih Kak Fazur. Terima kasih banyak Kak Bulan atas tipsnya. Kemudian ada pertanyaan nih dari Kakak Purna Angkatan 16, Kak Ranggi Taruna. Apakah di UK ada master yang full riset? Kemudian apakah di UK ada juga yang master yang full coursework tanpa tesis? Ini adalah pertanyaan yang menarik ya. Perlu saya jelaskan dulu dari awal. Jangankan kita berbicara tentang universitas, fakultas gitu kan. Jangankan dulu kita berbicara tentang negara. Sama fakultas, beda jurusan, beda penilaian. Nah itu yang terpenting. Nah kalau ditanya apakah di UK ada master yang full riset, ada. Kalau di UK ada angkatan kakak 19, itu Mbak Hasna, titelnya beliau riset, full riset. Terus kalau ditanya master yang full coursework, kalau di UK udah pasti harus ada riset. Udah pasti harus ada tesisnya kalau di UK, yang sepemahaman saya gitu. Nah, tapi kemarin itu saya ada diskusi dengan kakak yang alumni Universitas Rutgers di USA. Jadi ternyata kita ada perbedaan penilaian. Jadi kalau di US itu, ini disclaimer ini ya, satu saya mau bahas tentang MPA di Universitas of York, satunya yang perbandingan itu MPA di University of Rutgers itu kan, di US. Ternyata penilaiannya itu beda. Kalau di UK, di jurusan saya itu full essay penilaiannya. Jadi kita mau aktif di kelas, bikin poster, kerja kelompok, diskusi, debat, dan sebagainya, itu tidak dihitung. Yang dihitung penilaian akhir tetap 100% itu esai untuk jurusan saya. Beda kalau misalnya ada yang ngambil exam di penilaiannya. Sementara kalau di tempatnya UWIKE itu, di Rutgers itu, dia penilaiannya itu dinilai semua ternyata. Kalau nggak aktif di kelas, berarti udah pasti dia B itu. Ataupun C gitu kan. Jadi keaktifan di kelas dinilai, terus kerja kelompok dinilai, tulisan dinilai. Kalau di tempatnya UWIKE. Nah menariknya itu, tugas akhirnya di sana ternyata itu hanya pada waktu itu beliau memilih cuman ini penulisan apa ya istilahnya ya, penulisan laporan internship kayak kita magang gitu loh, kita magang laporan akhir kan gitu ya, magang. Cuman kan kalau di sana memang benar-benar magang itu, kalau laporan magang itu fokusnya ke problem solving, ada masalah kita cari gimana pemecahan masalahnya untuk diterapkan. Kalau kita tes riset kan kita menemukan pengetahuan baru ya, itu kan beda. Nah, nanti itu akan jadi acuan ketika kita mau S3. Karena gini, ada beberapa, kalau di Australia itu kan jelas dia ada Master of Full Research, ada yang coursework. Nah, ketika kita misalnya lulusan, misal dari UK atau US, kalau bagi Australia itu nggak masuk di riset, misalnya dia mikir itu laporan kita, ini bukan riset, ini kayak cuma policy brief biasa. Kadang universitasnya mereka nggak menerima. Jadi gitu. Kalau di UK sendiri, kalau ditanya apa ada full, ada. Itu di kemarin ada angkatan 19 dapat full riset. Kalau full coursework tanpa tesis nggak ada. Tetap di sana ada tesis meskipun dia cuman literatur riset, tetap ada. Siap Kak Bulan, terima kasih penjelasannya. Kemudian nih ada lagi pertanyaan dari Samsul Ma'arif. Izin Kak, saya pernah daftar IPDN tapi gagal. Kemudian tapi saya tes beasiswa di universitas lolos di 9 unit. Bahkan lolos di Malaysia. Mohon berat nih pertanyaannya. Saya pernah daftar IPDN tapi gagal. Beri semangat untuk adik Samsul Ma'arif. Maaf ya, Nova tadi terputus, cuman saya baca dari ininya aja ya. Apakah saya harus lanjut daftar IPDN atau ambil kuliah aja? Berat ya sepertinya pertanyaan ini ya, ketika ditanya soal seperti ini. Tapi kalau saya boleh sarankan, kalau saya pribadi, saya itu tipikal yang akan memilih passion dibandingkan material itu penting kan. Tapi kalau saya bekerja tidak sesuai passion saya, itu kayak apa ya istilahnya ya? Saya kayak malas-malasan ngerjain sesuatu. Jadi kalau saya boleh sampaikan ke Samsul Ma'arif, kalau harus memilih antara IPDN atau ambil kuliah,
Ini kan kalau IPDN kan sebenarnya juga beasiswa sebenarnya. IPDN itu beasiswa juga. Nah, dan ini kalau misalnya lolos di 9 Uni beasiswa, kalau saya sarankan coba pikirkan dulu aja passionnya di mana. Nah, kalau misalnya passionnya udah dapat, nah tentu kan nih mau ambil IPDN atau ambil uni itu. Cuma saya mau kasih gambaran gini, mau dia IPDN atau universitas luar, kalau sudah sesuai passion itu enak. Nah, kalau masih bingung misal, Kak, tapi kan saya nggak tahu passionnya di mana, coba pikirkan mana lebih baik manfaatnya atau mudaratnya. Soalnya ini pertanyaannya agak sulit ya, saya nggak tahu apakah tes beasiswa lolos di 9 Uni ini jurusannya sama semua kah? Atau ada apa? Sambil dilihat juga kemungkinan kalau ngambil beasiswa itu berat nggak nanti pertanggungjawabannya, proses melaluinya misalnya contohnya ya. Kalau misalnya dia ternyata covernya full, ya silakan ambil beasiswanya. Kalau saya kan, kalau misalnya IPDN belum tentu ya, kecuali kalau misalnya tetap mau semangat itu nggak masalah. Cuman kalau misalnya sudah ada golden ticket nih, udah ada ini, ya nggak masalah. Kalau dia covernya full ya, kecuali kalau itu misal cuma sebagian, separuh beasiswanya itu perlu dipertimbangkan. Karena takutnya nanti kalau separuh beasiswa itu apa ya, takutnya nanti nggak fokus ke belajar. Jadi kita bingung nyari tambahan ini. Belum lagi kalau kita, ya alhamdulillah kita ketemu nanti kuliah yang enak dilaksanakan, tapi kalau enggak, itu kan susah juga nanti di kita lah. Coba kalau saya, coba dipertimbangkan mana passionnya di mana, terus baik buruknya apa, terus lihat dulu pemberi beasiswanya ini full covers atau enggak. Kalau enggak, itu perlu dipertimbangkan. Gitu ya. Terima kasih banyak Kak Bulan atas penjelasannya. Tidak disangka kita sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih atas sharing Kakak pada sore hari ini tentang beasiswa LPDP dan pengalamannya menuntut ilmu di UK. Dan Masya Allah sangat menginspirasi kita semua bagi pemuda harapan bangsa. Izinkan saya mengakhiri dengan pantun. Martapura Kota Intan, Banjarbaru Kota Idaman. Demikianlah akhir pertemuan, salah hilap mohon dimaafkan. Terima kasih Kak Bulan. Terima kasih Nova. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih dan saya akan kembalikan kepada MC kita, Dek Arum. Terima kasih ya Nova. Terima kasih Arum. Terima kasih semuanya. Izin Kak, Masya Allah ya, ini luar biasa sharing pengalaman dari Kak Bulan tentang bagaimana sih bisa berkuliah gratis sampai ke London. Nah, sudah bukan jadi angan saja ternyata Kak, jalurnya juga udah dibagikan. Jadi silahkan bagi para peserta yang lain ya, semangatnya ini juga bukan jadi angan saja, tapi direalisasikan dengan aksi nyata, seperti yang Kak Bulan sampaikan, banyak membaca, jangan cuma nanya-nanya aja. Intinya just do it, jangan terlalu banyak mikir, karena ketika Allah bilang kun fayakun, nggak ada yang bisa menghentikan atau membelokkan. Semoga kita semua bisa menjadi penerus kisah Kak Bulan di tempat lain. Terima kasih untuk Kak Bulan selaku narasumber. Terima kasih untuk Kak Nova selaku moderator serta seluruh teman-teman semuanya. Nah, setelah ini akan ada sesi dokumentasi. Jadi mohon izin untuk seluruh peserta dan juga Kak Bulan, Kak Nova untuk bisa stay dan juga on cam. Oke ya. Silakan untuk para peserta yang lain bisa on cam. Nah, kalau gitu saya langsung ambil dokumentasi ya. Mohon izin senior, mohon izin untuk para peserta. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kita ambil lagi ya dengan pose yang paling cantik, bisa senyum yang lebar. Oke. 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah selesai, Masya Allah. Jadi ya, tak terasa. Tadi awal sudah dibuka dengan pantun, Arum juga sempat pantun, Kak Nova juga sempat pantun, jadi kayaknya nggak afdol kalau Arum nggak pantun. Begitu ya Kak Bulan, Kak Nova? Baik, Boleh ya siap. pantun lagi nih? Ya, boleh. Ya. Jadi ada pantun.
ke Jawa Timur, turunnya di Juanda. Jangan lupa makan soto Lamongan. Usai sudah pertemuan kita, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk narasumber dan seluruh yang terkait di acara ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arum, terima kasih rekan-rekan. Kak Bulan, mohon doanya Kak, semoga kita bisa melanjutkan Amin. Kak Bulan. Oke, semangat Nova, Arum semuanya. Pamit dulu ya. Siap Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak juga pamit ya, terima kasih buat teman-teman semua, kakak-kakak Purna Praja, adik-adik, dan teman dan sahabat-sahabat Rohis. Kakak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.